Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, saya ingin berbagi kepada teman-teman honorer ya yang kemarin sempat ikut seleksi ya di tahun 2024. Kali ini Bapak Ibu saya izin untuk menyampaikan dan ini mengingatkan kembali sebagaimana regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Menpan RB bahwa untuk pengangkatan P3K paruh waktu itu tidak semua posisi, hanya ada posisi-posisi tertentu yang dapat diisi oleh P3K paruh waktu. Dan tentu ini harus tahu teman-teman honorer ya, supaya nanti pada saat pemilihan jenjang jabatannya itu tidak salah. Baik, nanti kita tengok ya di regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengangkatan P3K paruh waktu ini. Untuk itu disimak sampai selesai. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, teman-teman honorer ini, bahwa keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau sering kita menyebutnya Menpan RB mengeluarkan keputusan nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi P3K paruh waktu. Nah, sesuai dengan judul kita, Bapak Ibu, di depan tadi ini ada di diktum ketiga, Bapak Ibu. Nah, di diktum ketiga ini, Bapak Ibu, bahwa untuk posisi-posisi yang dapat diisi oleh P3K paruh waktu itu ada 7 ya. Ada 7 golongan. Ada 7 kelompok lah. Jadi untuk diktum ketiga ini pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan. Pertama, guru dan tenaga kependidikan. Ternyata guru bisa ya. Berdasarkan Permenpan RB ini ternyata guru dan tenaga kependidikan bisa diparuh waktukan. Kemudian tenaga kesehatan, tenaga teknis, kemudian pengelola umum operasional, lalu operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Jadi ada 7 jabatan yang akan diisi oleh P3K paruh waktu. Lalu kaitannya dengan syarat, ternyata tidak semua yang kemarin yang ikut seleksi kemudian tidak lolos itu bisa ikut P3K paruh waktu. Ternyata masih dibatasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena di diktum keempat, kelima ini jelas ya bahwa pengadaan P3K paruh waktu itu untuk tahun anggaran 2025 gitu ya. Nah, di diktum kelima ini jelas banget di sini Bapak Ibu, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database PKN ya Bapak Ibu. Jadi P3K paruh waktu itu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data pegawai non ASN PKN dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kata kuncinya adalah mereka sudah terdaftar di BKN, ada databasenya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan teman-teman yang tidak terdata? Nah, itu kan. Nah, jadi untuk P3K paruh waktu hanya untuk teman-teman honorer yang terdata di database PKN. Kita bacakan ini diktum kelima poin A. Pertama, telah mengikuti seleksi tahun anggaran 2024. Pertanyaannya lagi, bagi yang sudah terdata di database PKN kemudian tidak ikut seleksi tes kemarin, bagaimana nasibnya? Ya, karena di sini telah mengikuti seleksi CPNS atau tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Kemudian yang B-nya telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Ini jelas PR besar ya bagi pemerintah, bagi teman-teman yang tadi yang tercecer tadi ya. Artinya tercecer itu dalam artian tidak pernah ikut tes, kemudian tidak masuk database. Nah, bagaimana nasibnya? Nah, jadi kalau berdasarkan materi yang kita angkat ini Bapak Ibu, bahwa
ada 7 golongan yang bisa mengisi 7 jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu, tapi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku sebagaimana diatur oleh Permen PAN RB ini, Permen PAN RB 16 tahun 2025. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya bagikan. Ya, semoga informasi ini bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman honorer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.